Selamat datang kembali di mata pelajaran Teknologi Jaringan Berbasis Luas, kelas 11 Teknik Komputer dan Jaringan. Masih bersama dengan Ibu Ana Novita. Hari ini kita akan melakukan pembatasan hak akses user dengan password dan memblokir situs. KD yang terlibat pada mata pelajaran kali ini adalah 3.3 yaitu mengevaluasi permasalahan jaringan nirkabel dan KD 4.3 memperbaiki jaringan nirkabel. Baik anak-anak, sebelum melakukan praktek, terlebih dahulu Bu Ana akan memberikan penjelasan mengenai urutan pekerjaan yang sudah terangkum dalam job sheet. Berikut Bu Ana akan menjelaskan terlebih dahulu job sheet yang akan kita lakukan sebagai pedoman untuk praktek. Praktek hari ini adalah membatasi hak akses menggunakan password dan memblokir situs pada jaringan nirkabel. Nah, terlebih dulu ada dasar teorinya. Kita ada di KD 3.3 mengevaluasi permasalahan jaringan nirkabel. Kemudian KD 3.4 memperbaiki jaringan nirkabel. Nah, elemen kompetensinya ada beberapa, yaitu menyiapkan perangkat jaringan, mengkonfigurasi router, mempassword jaringan nirkabel, memblokir situs pada jaringan nirkabel, dan menguji. Tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik dapat melakukan konfigurasi pada perangkat jaringan router dan membatasi akses user dengan benar sesuai dengan topologi dan prosedur yang telah ditetapkan. Ya, lakukan keselamatan kerja, kemudian alat dan bahan yang diperlukan adalah 1 buah personal komputer atau laptop, 1 buah router board, kemudian kabel UTP, kabel tester, dan smartphone. Gambar topologinya seperti ini. Sehingga yang akan terjadi adalah terdapat sebuah jaringan nirkabel yang dipancarkan melalui router board dan ditangkap oleh smartphone. Selain jaringan nirkabel, di sini juga ada prototipe jaringan kabel, yaitu menggunakan sebuah PC atau laptop yang terhubung dengan router board. Dan juga pastinya ada jalur menuju ke ISP yang akan terhubung dengan internet. Jadi, interface yang akan kita gunakan pada router board itu ada 3. Yang pertama adalah Ether 1 menuju ke ISP. Yang kedua adalah Ether 2 menuju ke PC atau laptop. Yang ketiga adalah WLAN 1 menuju ke smartphone. Nah, untuk dasar teori hari ini adalah mengenai sistem keamanan jaringan nirkabel. Yang pertama ada WEP. Pada prinsipnya adalah sama, jadi menggunakan kata kunci atau sandi yang dienkripsi. Nah, kemudian generasi berikutnya ada WPA, itu adalah perbaikan dari WEP. Lalu WPA 2 pastinya juga perbaikan dari WPA. Nah, yang akan kita gunakan adalah WPA PSK atau WPA Preset Key. Nah, di sini pengamanan jaringan nirkabel itu terproteksi melalui password, sehingga nanti user diminta untuk memasukkan password yang sesuai dengan yang sudah admin masukkan. Password tersebut bisa sampai 133 karakter. Dan juga kita pakai WPA 2 PSK, ini adalah penguatan dari WPA PSK dengan double decryption. Berikutnya adalah MAC filter.
MAC filter itu membatasi hak akses berdasarkan nomor MAC address karena semua perangkat itu pasti memiliki MAC address. Ya, yang akan kita pakai untuk praktek hari ini adalah WPA PSK dan WPA 2 PSK. Ya, langkah-langkahnya mempersiapkan seluruh alat, kemudian men-setting dengan aturan sebagai berikut. Ether nanti mengikuti IP yang disediakan oleh ISP sehingga kita pilih IP yang satu jaringan dengan ISP. Ether 2 ada aturannya, kita pakai IP 192.168.100.1/25 untuk IP Ether 2. Kemudian IP WLAN 1 192.168.200.1/24. Nah, ini adalah interface yang kita akan pakai dengan aturan seperti itu. Lalu tugas peserta didik adalah mengkoneksikan ke 3 buah perangkat. Yang pertama ke ISP, yang kedua ke PC atau laptop sebagai jaringan kabel, kemudian yang ketiga ke smartphone untuk pembuktian jaringan nirkabel. Nah, untuk jaringan wireless atau nirkabel itu ada juga ketentuannya. Kita ada pembatasan-pembatasan maksimal 9 klien, kemudian dibatasi dengan password untuk akses ke Wi-Fi, kemudian membatasi hak akses situs detik.com. Nah, untuk langkah penyelesaiannya sudah ada di dalam job sheet. Saya akan sepintas saja menjelaskan urut-urutan langkah yang harus kalian tempuh. Yang pertama, isikan identitas dari router untuk memudahkan pengenalan router boot ketika nanti router boot mengalami restart atau mengulang atau reset. Ya, sehingga terdetek nama dari router. Bisa diisikan oleh nama peserta didik. Kemudian konfigurasi IP address seperti ketentuan yang sudah saya bacakan tadi. Ada 3 interface. Ether 1 sesuai ISP, Ether 2 sudah sesuai ketentuan, dan WLAN 1. Seperti ini. Untuk terhubung dengan internet ada 3 tahap. Yang pertama adalah pengaturan DNS. Dengan memasukkan IP dari ISP dan IP dari Google. Seperti ini. Langkah kedua yaitu memasukkan gateway pada menu IP routes. Kemudian masukkan IP ISP pada kolom gateway, apply dan OK seperti ini. Langkah yang ketiga adalah mengisi NAT, IP firewall NAT. Dengan mengisi chain-nya SRC NAT pada tab general dan out interface di Ether 1. Lalu di tab action diisi masquerade, apply OK. Kalau semuanya sudah terkonfigurasi, IP maupun firewall, gateway, dan DNS, maka yakinkan kalian cek koneksi ke Google, pasti harusnya kalau berhasil akan replay. Nah, tahap berikutnya adalah mengkonfigurasi DHCP server untuk WLAN karena nanti dynamic, sehingga kita akan setting otomatis ring IP-nya itu di antara 192.168.100.2 sampai 192.168.100.10 karena yang akan kita batasi adalah hanya 9 user. Kemudian agar wireless itu bisa agar router boot bisa memancarkan
access point ya, seperti fungsi access point, maka mode ini kita pindah ke AP bridge sehingga fungsinya seperti access point, bisa memancarkan WiFi. Lalu agar user atau klien bisa mengenali WiFi kita ganti SSID-nya sesuai dengan nama. Misalkan nama siswa. Play OK. Nah, dengan begitu nanti akan terbaca di WiFi bahwa ada SSID yang sudah bisa digunakan dan terkoneksi internet. Nah, lalu silakan cek konektivitas. Ya, pada step ini WiFi yang kita atur itu belum di password. Untuk langkah selanjutnya, kita akan mempassword WiFi dengan metode WPA-PSK dan WPA2-PSK. Nah, bisa klik di menu wireless, lalu kita akan aktifkan dulu dengan tanda centang WLAN-nya. Kemudian kita akan buat security profile. Untuk membuat profile, silakan diklik plus. Nanti kita buat nama sesuai dengan profil yang akan kita buat, misalkan profil underscore nama siswa. Kemudian masukkan password atau sandinya 2 kali. Ini isiannya sama. Kemudian nanti akan tercreate sebuah profile. Nah, seperti ini dengan 2 password seperti ini. Oke, lalu akan kita pasang di wireless security profile-nya seperti yang sudah kita buat tadi. Diganti menjadi profil underscore nama siswa. Nah, dengan ini ketika kita akan terhubung, pastinya kita diminta untuk memasukkan password. Oke, kemudian diuji sudah sesuai. Baik, step terakhir adalah memblokir sebuah situs. Dalam hal ini kita contohkan adalah detik.com. Nah, kita ada di menu IP firewall rule, kemudian pilih chain-nya adalah forward, kemudian kita di tab advance diisikan kontennya adalah detik.com, lalu actionnya drop. Oke, nanti kita cek Google itu masih bisa jalan, situs yang lain masih bisa jalan, tetapi detik.com nanti akan ada keterangan the site can be reached karena sudah kita drop. Lalu, langkah terakhir adalah kalian diminta untuk membuat laporan screenshot bukti kegiatan. Misalkan ada kendala, silakan ditulis di sampingnya. Ada 7 poin yang harus kalian tulis. Yang pertama adalah memberikan identitas, yang kedua IP address, yang ketiga mengkonfigurasi router agar terhubung dengan internet, yang keempat DHCP server, yang kelima memberikan password pada WiFi, yang keenam memblokir situs, dan yang ketujuh pengujian. Nah, untuk khusus tabel pengujian ini adalah tugas yang kalian harus penuhi untuk penilaian keterampilan disertai dengan screenshot bukti kegiatan, bukti konfigurasi yang sudah kalian lakukan. Ini adalah format penilaian keterampilan sehingga harus kalian kirimkan segera setelah kalian melakukan praktik. Dikirimkan melalui kantong pengiriman tugas yang sudah saya siapkan di Google Classroom. Demikian anak-anak, kita lanjut dengan penjelasan praktek, demo, dan tutorialnya bisa disimak.
Kita buka Winbox. Ya, masuk, kita tunjuk MAC address-nya, kemudian connect. Seperti ini, sudah ada konfigurasi yang terisi. Untuk mengosongkan isi dari Winbox, lakukan sistem, kemudian reset configuration, agar semua isian yang pernah ada terreset atau pada kondisi semula. Tunggu sampai masuk, kemudian kita reconnect. Ya, sudah muncul MAC address-nya, kita connect kembali. Lalu di sini ada pesan dialog untuk meremove konfigurasi. Klik OK. Routerbot akan melakukan reset ulang. Kita tunggu sampai lampu berkedip dan berhenti menyala pada indikator routerbot. Ya. Kemudian kita klik reconnect. Ya. Kita lihat ini semua isian sudah kosong. Coba kita cek di IP address. Sudah kosong. Nah, dari sini kita bisa mengisikan konfigurasi untuk praktek hari ini. Pertama, akan saya berikan identitas agar ketika nanti reset, routerbot sudah mengenali melalui identitas. Nah, identity ini kita bisa berikan apapun karakternya, misalkan nama yang akan kita masukkan. Nah, lalu hal pertama yang akan kita lakukan adalah mengisikan IP address sesuai dengan job sheet. Untuk Ether 1 yang kita isi sesuai dengan IP yang diberikan oleh ISP. Dalam hal ini, ISP memberikan IP gateway 192.168.3.254. Maka dari itu kita berikan nomor IP yang satu jaringan, misalkan 3.3/24. Kemudian apply, ya ini nanti network akan terisi secara otomatis. Lalu interface-nya Ether 1. Oke. Untuk Ether 2 kita isikan sesuai dengan job sheet. IP-nya adalah 192.168.100.1/25. Apply, network otomatis terisi. Kemudian interface di Ether 2. Oke, demikian juga untuk wireless sesuai dengan job sheet 192.168.200.1/24 ada di WLAN 1 apply. Begitu. Pada saat ini posisi WLAN 1 merah karena kita belum mengaktifkan wireless-nya. Caranya adalah kita klik di sini menu wireless, lalu klik di sini kita centang untuk mengaktifkan. Oke, maka sudah aktif, semuanya berwarna hitam. Konfigurasi IP address sudah selesai.
Lalu berikutnya kita akan men-setting DNS, diisikan IP server, IP gateway dari ISP 192.168.3.254. Begitu, kemudian allow remote request, play, oke. Kemudian IP berikutnya untuk pengaturan gateway, kita pilih IP, lalu routes, klik tanda plus, kita isi gateway-nya 192.168.3.254. Apply lalu oke. Kemudian yang terakhir kita akan membuka gerbang internetnya. Caranya dengan klik IP, kemudian firewall, kita pilih tab NAT, lalu plus. Di sini kita di tab general, C-nya adalah SRC NAT, lalu out interface-nya kita dapat internet dari Ether 1. Lalu action-nya adalah mail query, apply oke. Ya, kita cek apakah sudah reachable untuk gateway. Ternyata sudah. Untuk WLAN 1 belum kita setting. Nah, dari sini kita akan cek apakah laptop ini sudah terhubung belum dengan LAN yang kita setting. Kita akan coba merubah IP address dari jaringan LAN. Caranya dengan klik Ethernet, kemudian change adapter option. Kita akan melakukan setting IP laptop yang akan kita pakai untuk menghubungkan jaringan LAN dengan IP yang satu jaringan dengan Ether 2. Jadi Ether 2 itu adalah 192.168.100.1 itu untuk gateway-nya. Sehingga IP-nya kita cari yang satu jaringan. Seperti ini dengan DNS servernya seperti ini. Oke, akan identifying. Kita tunggu sebentar sampai tanda bahwa ada internet akses di sini. Nah, cara pengujiannya adalah dengan melakukan uji konektivitas pada command prompt. Nah, IP dari Ether 1 adalah 192.168.3.3. Sudah replay, kemudian kita cek di Ether 2 192.168.100.1. Replay berarti kedua perangkat, laptop dan router bus sudah bisa berkomunikasi. Baik, langkah selanjutnya akan kita cek internet. Apakah sudah bisa dipakai untuk akses internet? Sudah bisa, kita cek, coba dengan seperti ini. Sudah bisa, oke. Maka tahap pertama melakukan konektivitas dua buah perangkat router board dan laptop untuk jaringan LAN sudah selesai. Langkah selanjutnya akan kita setting jaringan wireless, jaringan tanpa kabel, sehingga router board yang kita miliki itu bisa memancarkan WiFi ke perangkat lain secara wireless atau tanpa kabel. Nah, perangkat yang akan menangkap WiFi nanti akan kita cobakan menggunakan sebuah smartphone. Baik, langkahnya adalah pertama kita buat terlebih dahulu
DNS DHCP server dengan klik menu IP, kemudian DHCP server. Kemudian kita klik tab DHCP setup. Nah, di sini defaultnya adalah VLAN 1. Sudah betul karena yang kita pakai adalah interface VLAN 1. Kemudian next kita dapat space DHCP-nya 200.0. Artinya networknya adalah 200.0, 192.168.200.0. Kemudian gateway-nya adalah 192.168.200.1. Ini sudah tersetup otomatis sesuai dengan IP address yang tadi kita masukkan. Kemudian default atau range IP-nya kita akan beri 192.168.200.2 sampai dengan 192.168.200.10 karena akan kita batasi 10. Kalau defaultnya sampai dengan 254. Lalu kita next, DNS servernya sekian. Kemudian next, list time, default saja. Kemudian OK. Nah, untuk kali ini masih berwarna merah, sehingga kita perlu atur di menu wireless. Kita double klik untuk interface WLAN 1. Nah, defaultnya adalah mode station. Nanti akan kita ganti dengan AP bridge agar dia bisa menjadi access point, berfungsi sebagai access point. Kemudian SSD-nya kita ganti dengan pengenal kita. Sebagai contoh, saya akan berikan SSD CK. Apply dan OK. Baik. Ya, kita cek pakai perangkat laptop. Ini CK sudah muncul dan bisa dipakai untuk melakukan akses internet. Namun kita akan cobakan terlebih dahulu di perangkat smartphone. Kita akan melakukan pengecekan terhadap WiFi yang sudah disetting di router boot. Nah, caranya kita atur dulu di pengaturan. Kemudian matikan semua akses WiFi maupun ini data. Kita matikan terlebih dahulu. Oke. Sehingga tidak ada akses internet. Kita akan coba dulu ke Google apakah masih bisa mengakses internet. Kita coba cek Google. Ya, keterangannya adalah offline. Kita cek yang lain. Kita cari. Kita coba ke Instagram. Ya, tidak ada internet untuk saat ini. Nah, sekarang kita akan menggunakan fasilitas Wi-Fi yang sudah disetting di router boot. Dengan mengaktifkan Wi-Fi, lalu cari nama Wi-Fi yang tadi sudah kita setting. Dalam hal ini yang sudah kita set adalah CK, ini sudah langsung tersambung. Kekuatan sinyal bagus. Oke, dan yang lain tidak diaktifkan. Sekarang kita akan coba cek apakah bisa dipakai untuk googling. Ya,
Bisa berarti WiFi itu sudah bisa digunakan untuk melakukan browsing internet menggunakan perangkat smartphone. Agar WiFi yang kita setting di routerboard tidak semua orang bisa mengakses, maka ada baiknya akan kita berikan password sehingga hanya orang tertentu saja yang bisa mengakses WiFi kita. Nah, caranya kita masuk ke menu wireless. Lalu di sini ada menu security profile. Akan kita buat sebuah security. Kita beri nama, bebas mau dinamai apa saja. Saya akan kasih contoh profile Ana. Kemudian kita masukkan passwordnya. Misalkan passwordnya adalah Skatusa. Minimal 8 karakter. Skatusa TKJ. Kita ulang kembali untuk melakukan autentifikasi bahwa password yang kita lakukan adalah sama. Baik, kalau sudah kita apply lalu oke. Nah, profil Ana sudah tercipta. Kita akan memasang profil Ana ini ke dalam wireless yang tadi sudah kita setting. Di menu WLAN 1, APP sudah betul, kemudian SSID-nya CK, kemudian security profile ini masih ada nama default, kita akan ganti sesuai profil yang sudah kita buat seperti ini, kemudian apply, lalu oke. Nah, kita akan cek menggunakan smartphone atau juga bisa laptop. Untuk pengecekan di laptop seperti ini, kita coba masuk ke CK. Nah, misalkan password yang kita masukkan adalah Ana. Next, maka ada keterangan bahwa security-nya salah. Coba lagi, kita masukkan sesuai dengan password yang tadi kita input di profile. Skatusa TKJ. Next. Ya, ini sudah berubah. Connect di WiFi dan sudah connect, kita coba untuk melakukan browsing. Ya, bisa. Oke, untuk pengujian di laptop sudah berhasil, lalu kita akan coba di pengujian smartphone. Kita akan melakukan pengujian terhadap WiFi yang sudah diberikan password pada media smartphone. Baik, terlebih dulu akan kita aktifkan WiFi-nya. Lalu kita pilih CK.
Ya, kita masukkan kata sandi skatusa.tkj. Skatusa.tkh ya, kita coba itu dulu. Skatusa.tkh apakah tersambung? Tidak bisa tersambung. Kita ganti dengan password yang benar. Skatusa.tkj, skatusa.tkj menghubungkan. Oke, sudah tersambung. Kita pakai untuk koneksi internet. Ya, bisa dipakai untuk akses internet. Sedangkan yang di laptop tadi juga sudah bisa dengan membatasi user menggunakan password yang benar sesuai dengan yang sudah kita setting di routerbot. Ya, menggunakan profil di wireless. Untuk saat ini pengujian menggunakan Wi-Fi sudah dilakukan. Kita akan disconnect dulu Wi-Fi yang tadi sudah kita pakai agar perangkat laptop itu terhubung kembali dengan LAN menggunakan media kabel. Nah, untuk selanjutnya akan kita setting bagaimana agar nanti di setiap user itu tidak bisa mengakses sebuah situs. Sebagai contoh, yang akan kita blok, yang tidak kita izinkan untuk diakses adalah detik.com. Nah, kita akan melakukan setting di IP firewall, kemudian di menu filters, kita klik tanda plus, kemudian kita pilih di general, change forward sesuai dengan defaultnya. Karena semua yang kita atur itu melalui kabel maupun tanpa kabel, jadi ini settingannya dibiarkan seperti ini. Kemudian di menu advance, pada isian konten kita isikan situs yang kita inginkan untuk diblokir. Misalkan detik.com. Kemudian di menu actionnya kita pilih drop, apply, lalu oke. Nah, akan kita uji pada browser apakah bisa masuk ke google.com. Ya, baik, bisa. Kemudian kita pilih situs yang lain, misalkan Tokopedia. Ya, bisa. Kemudian akan kita coba detik.com yang tadi kita drop atau tidak diizinkan untuk diakses. Hasilnya seperti ini, dia tidak menemukan situs yang dimaksud sehingga nanti ada pesan seperti ini, the site can be reached. Sehingga untuk settingan melakukan pemblokiran terhadap sebuah situs sudah berhasil.